Eh, Oke, kawan-kawan semuanya, hari ini sesuai dengan janji saya ya, kita akan membahas mengenai bunga dan buah. Kita akan bahas mengenai bunga dan buah. Nah, oke. Nah, mungkin semua dari kita sudah tahu bahwa bunga itu adalah eh, organ reproduksi dari tumbuhan berbunga tentunya, yaitu angiosperm. Dan bunga itu adalah modifikasi dari daun. Itu juga kita sudah tahu. Nah, kira-kira bagaimana sih susunan dasar bunga? Oke, kita lihat ya, saya pakai contoh bunga kembang sepatu lah. Bunga yang memang sangat familiar ya, hampir ada di seluruh daerah tropis di Indonesia, gampang ditemukan. Jadi kalau kita lihat kembang sepatu, ini adalah contoh dari bunga sempurna ya, atau bunga biseksual. Kita lihat ini adalah batang bunga, dikenal juga dengan nama pedicle, gitu ya. Kalau misalnya dan ada banyak istilah lain. Ya, ini ada tangkai bunga. Kemudian di tangkai bunga ini kita akan melihat ada area yang disebut dengan nama reseptakel. Jadi reseptakelnya adalah tempat melekatnya semua bagian bunga, boleh dibilang. Ya, reseptakel atau perhiasan bunga lah secara garis besar. Ya, jadi ini adalah reseptakel. Kemudian di reseptakel ini kemudian melekat perhiasan bunga. Nah, yang selalu ditemukan pada sebagian besar bunga, kita mengenal istilah kelopak ya, atau dikenal dengan bahasanya sekarang kita sebut dengan nama sepal. Kemudian ada mahkota, persatuannya kita sebut dengan nama petal. Kemudian ada stamen. Stamen ini sendiri dibagi menjadi antera dan filamen. Jadi antera ini adalah tempat pembentukan dari serbuk sari. Nah, kemudian ada ovarium yang merupakan komponen yang seharusnya nanti menjadi buah. Nah, ovarium ini kemudian bagian atasnya memanjang membentuk stilus dan kemudian bagian atasnya memanjang sampai di ujungnya nanti akan membentuk yang kita sebut dengan nama stigma. Ya, stigma. Nah, keseluruhannya kita sebut dengan nama pistil atau bahasa Indonesianya mungkin putik ya, paling pas. Nah, stigma ini nanti akan menjadi tempat melekatnya polen atau serbuk sari. Ini kurang lebih bunga bentuk paling dasar. Nah, untuk lebih lanjut nanti saya akan menunjukkan link yang adik-adik bisa pelajari gitu, karena isinya cukup lengkap. Nah, kalau kita bicara tentang bunga, kemudian sama seperti daun, daun di bunga itu juga ada yang namanya daun penumpu. Nama daun penumpu ini kita sebut dengan nama braktea. Gitu ya. Jadi braktea ini nanti bentuknya macam-macam modifikasinya. Ya. Kemudian di sini ada, kalau kita lihat bunga ada yang sedang memelihara adenium, itu akan kelihatan, atau bunga keladi, itu akan kelihatan ada semacam daun besar yang membungkus bunga yang kecil. Nah, ini kita sebut dengan nama spata ya, di braktea spata, jadi membungkus bunganya. Kemudian kalau ada yang tahu kembang kertas atau bougainville, nah yang warna-warni di bougainville itu sebenarnya adalah braktea. Jadi bunganya sendiri kecil, terbungkus oleh braktea. Ya, kemudian ada jenis lain. Nah, kemudian ada juga struktur khusus pada golongan hibiscus. Kita akan melihat ada yang namanya epicalyx. Jadi di bawah calyx ada epicalyx. Ya, pada bunga matahari, ya bunga tabung, kita akan melihat istilahnya papus. Papus ini sebenarnya adalah braktea. Kemudian kita juga bisa melihat padi paling gampang. Ada yang namanya gluma di sini. Atau di sini kemudian ada palea dan lema, ini juga sebenarnya adalah braktea. Ya, jadi braktea itu kalau di daun itu setara dengan daun penumpu. Nah, kalau kita bicara tentang bunga, maka kita tidak lepas dari
bagaimana bunga itu menempel pada batang. Jadi akan ada dua, ada yang punya pediculatus atau punya pediculum ya, punya tangkai, ada yang sesil. Jadi tidak punya tangkai. Ini nanti kalau kalian lihat bunga ada namanya bunga spica gitu kan, spike gitu, dia tidak punya tangkai. Nah, kemudian ada bunga, kalau kita melihat dari seksnya, ada bunga sempurna, biseksual, ada staminate, staminate ini dia hanya punya stamen, dan ada juga pistilet. Pistilet itu adalah bunga yang tidak punya stamen, atau kita kenal juga dengan nama bunga betina. Nah, ini kalau berdasarkan jenis kelamin bunganya. Oke. Nah, di sini ada tambahan-tambahan sebenarnya nanti kalau kita berguna untuk bikin rumus bunga ya. Anteran dan filamen ini kalau nanti kita bikin rumus bunga, nama lainnya itu nanti adalah andresium. Ya, jadi alat reproduksi jantan itu namanya secara kolektif disebut dengan androsium, sedangkan alat reproduksi betina secara kolektif itu nanti disebut dengan nama ginosium. Nah, ginosium ini bisa terdiri atas beberapa daun buah dari satu. Nah, daun buah itu kita sebut dengan nama karpel. Mulai dari satu karpel sampai banyak karpel. Nanti kalau kita lihat buah jeruk gitu ya. Ya, kemudian perhiasan bunga nama lainnya periantium. Ya, nah ini yang saya bilang tadi braktea, daun penumpu bunga. Oke, nah beberapa bunga juga memiliki kelenjar nektar. Nanti kita lihat bunga bunga dari Euphorbia hirta. Nah, kemudian apalagi yang penting kalau kita belajar bunga adalah simetri bunga. Nah, simetri bunga biasanya ada 3. Ada simetri radial. Nah, jadi bunga yang simetri radial ya, itu perhiasan bunga ukurannya sama. Itu yang harus diperhatikan. Karena ada bunga yang seolah-olah simetri radial tapi sebenarnya tidak. Contoh misalnya adalah bunga dari golongan Caesalpinia, atau apa ya Caesalpinia itu bahasa Indonesia. Misalnya contohnya paling gampang itu adalah kembang merak. Itu seolah-olah dia simetri radial, tapi kalau kita perhatikan satu perhiasan bunganya itu kecil dibandingkan yang lain. Nah, kalau sudah seperti itu, maka dia tergolong ke bilateral. Jadi ingat kunci dari radial adalah perhiasan bunganya ini ukurannya relatif sama. Gitu ya. Sedangkan simetri bilateral itu artinya kalau dia cuma bisa dipotong menjadi 2 bidang. Paling gampang simetris bilateral ini golongan legum itu pasti ya. Legum. Kacang-kacangan. Nah, kacang-kacangan. Ya. Kacang-kacangan itu pasti bunganya tidak radial atau cuma simetri bilateral saja. Dan ada juga yang asimetrik, contohnya adalah Canna hibrida. Nah, kalian bisa di website ini, saya banyak ngambil dari website ini karena isinya cukup lengkap. Nah, ini contohnya. Jadi kembang sepatu itu contoh simetri radial, ya karena perhiasan bunganya hampir sama ukurannya. Kemudian ini yang paling gampang kita temukan di sekitar kita juga, ini adalah kembang telang. Ini jelas sekali dia adalah simetri bilateral, cuman bisa dibagi menjadi satu bidang seperti ini. Dan ini Canna, kalau kalian lihat nanti Canna itu adalah bentuknya asimetrik, karena perhiasan bunganya nggak terlalu beraturan. Oke, adakah pertanyaan sampai di sini tentang simetri bunga? Ya, kalau belum ada, maka saya akan lanjut. Nah, selain simetri bunga, ada juga pelekatan antar organ yang sama. Misalnya kalau kita perhatikan bunga ya, ada bunga yang perhiasan bunganya itu tidak menyatu. Polypetalus dikenal juga dengan istilah apopetal. Jadi kalau kalian mengenal nanti bahasa yang ditulis orang, mungkin baca buku ini dikenal juga dengan apopetal. Nah, itu nama lain dari polypetal. Ini nama lainnya. Nah, sedangkan yang ini dikenal juga dengan istilah simpetal.
Nah, apopetal itu digunakan istilah apo itu kalau perhiasan bunganya terpisah. Ya, digunakan istilah sim itu kalau dia menyatu. Ya, nama lainnya disebut gamopetalus ya, karena gamo itu dia bentuknya tabung seperti ini. Oke. Nah, kita bisa lihat ada yang menyatu, ada yang terpisah. Oke. Kemudian bisa juga pelekatan itu adalah pelekatan antar organ yang berbeda. Jadi misalnya istilahnya seringkali kita menemukan benang sari yang menempel pada petal. Ya, itu dikenal dengan istilah gampang saja. Dikenal dengan istilah epipetal. Jadi epipetal itu adalah benang sari. Kalau kalian lihat bunga adenium, nanti silahkan diambil satu, disobek, kalian akan melihat benang sari itu menempel pada kelopak bunga, mahkota bunga. Nah, jadi ini. Nah, kemudian buat apa sih guna data-data itu? Nah, itu penting banget kalau kalian belajar mengenai identifikasi tanaman, ya, apalagi kalian memakai buku kunci determinasi. Nah, kemudian apalagi yang penting dari bunga adalah posisi ovarium. Nah, ada banyak istilah untuk posisi ovarium. Kalau kita bicara tentang posisi reseptakel, jadi ini reseptakel, ya, relatif terhadap ovarium, maka kita mengenal istilah hipogenus, ya. Jadi artinya itu reseptakel di bawah ovarium. Tapi kalau kita melihat posisi ovarium relatif terhadap reseptakel, maka kita akan mengenal istilah superior. Kemudian ada istilah perigenus. Jadi di sini kita lihat posisi ovarium itu sejajar dengan posisi reseptakel. Nah, ini yang disebut dengan istilah perigenus. Tapi dia tetap ovariumnya kita kategorikan sebagai yang superior di sini. Nah, kemudian ada yang di sini ada yang epigenus. Ya, epigenus. Kemudian epigenus ini jelas, ya. Kita lihat posisi reseptakel di atas ovarium. Nah, ini juga dikenal dengan istilah ovarium yang bersifat inferior. Ini juga ovarium yang bersifat inferior. Ya. Nah, biasanya tipe-tipe ovarium yang inferior ini sudah pasti akan menghasilkan buah semu. Kita akan lihat nanti. Ya, sedangkan yang ini pada umumnya akan menghasilkan buah sejati kalau kita belajar buah. Nah, setelah ovarium itu kalau kita lihat bagaimana sih evolusi dari ovarium. Jadi kalau kita lihat kekerabat paling dekat dari angiosperma, gymnos, nah ini sebenarnya adalah, kalau kalian lihat sikas, ini adalah bentuk paling primitif dari calon ovarium. Jadi ini adalah daun buah yang kita kenal dengan karpel tersebut sebenarnya, yang berevolusi dari struktur ini. Jadi biji itu terletak di pinggiran daun, seperti pada sikas. Nah, ketika dia menjadi ovarium, maka dia mulai melipat. Jadi dari posisi A ke posisi B sampai akhirnya menjadi posisi C. Nah, posisi C inilah yang kemudian membentuk ovarium yang utuh, yang kemudian nanti berkembang menjadi buah. Ya, gitu. Nah, dengan pengetahuan ini, kita sudah tahu bahwa biji itu kan sebenarnya berasal dari pinggiran daun yang melipat. Nah, kalau tanaman hanya punya ovariumnya hanya berkembang dari satu karpel, kita akan bisa melihat hanya terdapat satu baris biji. Hanya terdapat satu baris biji. Misalnya kalau kacang-kacangan kita lihat itu pasti ovariumnya terdiri atas satu karpel. Karena kita bisa lihat baris biji itu cuma ada satu. Kemudian kalau misalnya ada 3 lokasi barisan biji, ya, misalnya kalau kalian beli mentimun, kalian beli nanti lihat buahnya dipotong, mentimun, pisang itu sebenarnya dia terdiri atas 3 karpel, ya.
Nah, jadi dengan cara menyayat buah, nanti kita bisa lihat berapa banyak sih karpel yang dimiliki oleh ovarium suatu tanaman. Gampangnya seperti itu. Oke, ada pertanyaan nggak tentang ini? Ini biasanya anak biologi rata-rata tidak belajar ini sehingga dihafal, jadi puyeng menentukan ovarium, padahal simple sebenarnya, tinggal potong buahnya, lihat bijinya, urusan beres. Ya, tapi karena ininya dihafal, tidak paham prinsip evolusinya, jadi agak ribet gitu ya. Jadi ini ya, ini evolusi ovarium. Nah, kemudian ini evolusi ovarium, sekarang berarti kita akan belajar tentang plasentasi. Bagaimana biji itu melekat dalam ovarium. Jadi kalau kalian potong buah, kadang-kadang kalian seperti misalnya buah apa namanya, pepaya gitu. Kalau kalian lihat pepaya itu bijinya ada di pinggir, ya. Terus kalau beli durian itu bijinya melekat kayak gini di tengah seperti ini. Tomat juga sama, gitu ya. Nah, pelekatan biji inilah yang kita sebut dengan nama plasentasi. Nah, kalau kita lihat kembali ke ovarium dulu. Jadi ada tanaman yang hanya memiliki satu karpel dan membentuk satu ovarium. Ini yang disebut dengan monokarpus. Ya. Tapi ada juga tanaman yang memiliki beberapa karpel dan dia terpisah. Nah, ini yang disebut dengan apokarpus. Ini akan menghasilkan buah agregat. Jadi tipe ini akan menghasilkan buah agregat. Nah, ada juga buah yang memiliki banyak karpel tetapi menyatu, fusi dia. Nah, ini yang disebut dengan istilah sinkarpus. Nah, level fusinya beda-beda. Ada yang fusinya itu hanya di bawah, ada sudah sampai ke atas sehingga kita masih bisa lihat ujung bakal karpelnya. Ya, ini biasanya teknik ini kalau saya ngajarin anak-anak, gimana saya tahu jumlah ovariumnya? Simple. Di beberapa tanaman kasusnya tidak fusi menjadi satu seperti ini. Ya, tetapi dia masih terpisah. Misalnya contohnya pada kembang sepatu. Kembang sepatu itu kelihatan banget, dia punya 5 kepala. Seperti ini. Makanya saya nggak usah nyayat, saya sudah tahu, ini pasti 5 karpel. Ya, nah itulah gunanya kita belajar teori ya. Kalau kita belajar teorinya, maka dengan mudah kita bisa tahu tanpa harus melakukan banyak hal. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Bisa lanjut? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut. Kemudian, nah ini adalah tipe plasentasi ya. Jadi ada marginal di pinggir, ini kebanyakan kacang-kacangan, kalian bisa lihat seperti ini. Halo pagi, Pak Ahadianto. Ya, ini kita bisa lihat pada jenis kacang-kacangan dia hanya punya satu karpel sebenarnya. Kemudian ini parietal ya, dia menempel di pinggir. Ya, ini brasikase atau bisa juga kalian lihat pada mentimun. Jadi dia itu ada di pinggir. Nah, kalau kita lihat nanti barisan bijinya itu akan kelihatan. Ya, ini sebenarnya melengkung ke arah sini, ini 1 karpel, 2 karpel, dia 3 karpel. Kemudian ada aksiler. Aksiler itu kalau dia karpelnya melengkung sampai di dalam, kemudian ada di pinggir-pinggiran pusat, di ketiak istilahnya. Ini adalah tipe aksiler. Kalau kalian lihat, tomat itu tipenya aksiler. Nah, kemudian ada yang free sentral di tengah-tengah. Saya belum pernah melihat sayatan tanaman yang seperti itu. Ya. Kemudian ada superficial, ya, jadi di pinggir-pinggir dia garis ke tengah, kemudian di pinggir-pinggir seperti ini superficial. Ada yang basal, contohnya adalah bunga matahari, dan ada yang pendulum, ya seperti ini. Ini contohnya adalah lotus.
Nah, buat apa kita membuat data tadi? Nah, dari data tadi, kita bisa membuat yang namanya diagram bunga dan dilanjutkan dengan membuat rumus bunga. Sebagai informasi, dalam identifikasi tanaman, hal yang paling pertama, ya, paling dasar digunakan untuk membuat kunci dikotomi tanaman adalah dengan membedakan apakah dia monokotil, apakah dia gimnos atau angios biasanya, ya, dengan melihat ciri-cirinya. Kemudian apakah bentuk daunnya jarum atau tidak, nah itu biasanya membedakan. Setelah itu maka digunakan letak daun. Jadi apakah daunnya itu majemuk dalam karangan atau daunnya seperti apa. Setelah itu baru kemudian rumus bunganya berapa. Ya, itu mulai akan ditanya petiolnya apa. Jadi dalam identifikasi tanaman, bunga itu sangat spesifik untuk setiap famili ataupun untuk setiap genus. Misalnya dia spesifik sekali nanti. Oke. Biasanya dari famili yang sama rata-rata ya memiliki jumlah komponen bunga yang sama tapi susunannya bisa berbeda. Nah, kalau tadi kita bicara tentang hibiscus misalnya atau bunga bunga kembang sepatu. Kita lihat lambangnya. Kembang sepatu ya, dia tadi punya epikaliks yang merupakan modifikasi dari braktea, makanya ini adalah braktea paling luar. Ya, kemudian ini ada braktea yang lebih gede. Nah, tanda titik ini menandakan batang pohon. Jadi kalau misalnya ini pohon ya, kemudian ini bunganya gitu, ya. Jadi titik itu artinya adalah posisi batang utama. Jadi titik itu adalah posisi batang utama yang ini. Ya, yang bawah ini adalah tadi kalau kita lihat ini ada epikaliks. Ada epikaliks di sini. Nah, yang ini adalah kelopak. Karena kelopak dari kembang sepatu itu menyatu, maka di sini ada garis penghubungnya. Ya, kemudian yang melengkung seperti bulan ini adalah mahkotanya. Ya, jadi ini adalah mahkotanya. Kita tahu bahwa kembang sepatu mahkotanya terpisah ya. Ini saya jadi latihan menggambar lagi. Ya, mahkotanya terpisah, makanya di sini dia terpisah. Dan tadi kembang sepatu itu punya tugu benang sari. Nah, di mana sebenarnya tugu benang sari itu adalah perpanjangan dari mahkota sendiri. Jadi kalau kita lihat tadi kan dia bentuk tugu seperti ini. Nah, ya tadi sudah disayat bahwa benang sari itu kemudian menempel pada bagian dari seperti ini. Nah, makanya di sini ada garis penghubung yang artinya apa? Benang sari itu menempel pada mahkota. Nah, selanjutnya kemudian, nah di sini kita bisa lihat. Nah, ini karpelnya ada berapa? Ada 5. Nah, untuk kembang sepatu gampang karena putiknya masih terpisah menjadi 5 bagian. Makanya saya biasanya bilang, enteng mah ini pasti 5 gitu kan. Karena dia masih terpisah menjadi 5 bagian. Nah, dan di bawahnya itu menyatu. Nah, ini adalah diagram bunga kembang sepatu. Jadi kita bisa lihat bentuk ya bulan sabit yang ada runcing ini adalah lambang untuk kelopak. Ya, bulan sabit yang polos ini adalah lambang untuk mahkota. Ya, struktur bulat seperti ginjal ini adalah lambang untuk benang sari. Nah, kemudian kalau dia menyatu harus ada penghubungnya. Kalau dia terpisah kita tidak perlu buat penghubung. Ya, kalau dia dua organ yang berbeda dan terhubung maka kita tambahkan garis seperti ini. Nah, kemudian bagaimana menerjemahkannya menjadi rumus bunga? Nah, ketika kita ubah menjadi rumus bunga, ya biasanya 2 ini tidak dipakai. Ya, ini banyak banget. Biasanya akan ditulis ini. Lambang ini menandakan bahwa dia simetris radial. Ya, dia simetris radial. Kemudian plus ini artinya dia bunga yang hermafrodit. Oke. Nah, K ini artinya kaliks. Ya, bisa aja ada pakai CA, ada yang pakai CO,
Terserah kalian pakai yang siapa, silahkan. 5 dalam kurung itu artinya 5 menyatu. Karena memang kelopaknya ini menjadi satu. Jadi lambang kurung ini berarti dia menyatu. Kemudian C ini kalau pakai istilah corolla, ya. Oke. C-nya 5. Tidak ada kurungnya di sini karena memang dia terpisah. Nah, kemudian A-nya andresium atau putik atau benang sari. Ya, di sini benang sarinya menyatu membentuk struktur tabung kan. Nah, maka A-nya ada dalam kurung di sini. Jumlahnya berapa lebih dari 10 maka dikasih lambang tak terhingga. 10 lebih lah, ini dikasih lambang tak terhingga. Nah, di beberapa rumus, misalnya kalau dua organ terpisah, maka dia dikasih garis penghubung. Ya, bisa juga kadang-kadang dikasih di pinggir seperti ini, sama aja artinya. Oke. Nah, terus akhirnya G ini adalah karpelnya. Karpelnya ada berapa? Ada 5, ya, menyatu sim karpel, ya. Jadi G-nya 5. Menyatu. Superior atau inferior? Kalau kita lihat kembang sepatu superior, maka dia ada garis seperti ini. Jadi garis bawah ini artinya superior, garis atas artinya inferior. Nah, dengan pengetahuan ini kita juga bisa cek, nah ini juga simetris radial, ya, karena semua perhiasan bunganya ukurannya sama. Nah, kalau kita lihat kemudian apa bedanya kiri dengan kanan? Ya, di sini jelas-jelas kelopaknya dia simetris radial, makanya ditulis bintang ya. Kemudian hermafrodit. Nah, terus kita lihat. Kelopak di sini 2+2. Kenapa 2+2? Ya, mungkin karena dia bisa melihat di sini, ini susunannya beda. Jadi nggak nyatu ya, ini selap-selip. Jadi ini kelopak pertama 2, jadi dia ada dalam 2 lingkaran yang berbeda. Makanya di sini K2+2. Cuman cara gambarnya memang dia agak membingungkan. Harusnya ini sedikit lebih ke tengah. Nah, kemudian corolla, ya, ini juga sebenarnya kurang pas gambarnya kalau untuk 2+2. Ya, 2+2 itu artinya 2 dalam 2 lingkaran. Karena kita tahu bunga itu kan disusun dalam lingkaran seperti ini. Ya, ini kelopak, ya seperti inilah gambarnya. Ini kelopak, ini mahkota gitu ya. Ya. 2+2. Kalau saya nulisnya ini enggak 2+2 karena membingungkan diagramnya, maka saya akan tulis kelopaknya 4 gitu. Karena pas lingkarannya sama, berarti dia ini gambarnya tidak akurat. Pas dalam satu lingkaran posisinya. Kemudian andresium 2+4. Nah, dari mana kita tahu 2+4? Kita lihat ini adalah andresium bagian dalam, ada 4, dan ini adalah andresium bagian luar. Makanya di sini adalah 2+4, berarti 2 dalam lingkaran. Ya. Dalam 2 lingkaran. Lingkaran terluar 2, lingkaran paling dalam ada 4 andresium. Kemudian untuk G-nya, ya, kita jelas 2 ya. Jadi ini sebenarnya karpel yang pertama, ya, karena ujung karpel itu adalah biji, dan ini adalah karpel yang kedua. Jadi menggunakan teori kita dengan mudah bisa tahu. Oke, karpel 1, karpel 2. Nah, kemudian posisinya gimana? Apakah superior atau inferior? Nah, di sini garis atas berarti dia superior. Jadi untuk superior kita harus belah, tahu superior inferior ya kita harus belah bunganya. Oke, ya ini sedikit rumus bunga dasar sebenarnya. Nanti ada modifikasi saya nggak akan bahas di sini. Oke, itu sedikit mengenai bunga dan rumus bunga. Apakah ada pertanyaan? Saya harus jujur, waktu saya ikut Olimpiade tahun 2002, saya dapat soal ini. Terus saya ketawa terbahak-bahak keluar dari ruang tes, karena saya kira saya ikut lomba yang lelucon. Wah, masa serius sih lombanya ini ada rumus bunga, ada tarian lebah gitu kan. Kayaknya saya nggak ikut Olimpiade deh. Saya ikutnya itu lomba guyonan gitu.
Sampai suatu saat saya ke perpustakaan dan baca 2 buku. Yang pertama namanya bukunya adalah Kimball, dan yang kedua adalah Dr. Loveless. Saya mungkin sudah cerita berulang kali dengan kalian. Terus saya baca, ternyata beneran ada. Jadi, saya ikut lomba olimpiade, lomba yang beneran. Dulu tuh saya nggak nyangka olimpiade itu lomba beneran gitu. Saya harus bilang di sini. Karena ya pengetahuan saya dikasih kayak ginian, saya bilang, kok ada pelajaran biologi SMA nggak ada, tiba-tiba keluar kayak gini. Ini apaan, beneran nggak ini? Nah, itu sekelumit sedikit cerita anak kampung ya, yang ikut lomba dan penuh ketidaktahuan. Dan entah apa yang terjadi, saya lolos waktu itu. Mungkin kalau sekarang sudah pasti nggak lolos. Oke, ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Iya, Rizky. Untuk itu kan di diagram bunga itu kan ada kayak bentuk-bentuk itunya ya kan. Pak, misalkan yang segitiga itu kayak ngelambangkan kopak, terus yang bulan sabit itu ngelambangin mahkota. Nah, itu berarti ada kayak simbol-simbol khususnya ya kalau kita mau ngegambar diagram bunga itu. Iya. Yap. Kalau biasanya sih ini improvisasi ya, tapi kalau secara general orang zaman dulu buat, itu sudah jelas bentuknya. Pasti ini gambarnya pasti kelopak gitu kan. Ya, kemudian ini pasti mahkota. Nah, kalau benang sari gimana? Ya pasti nanti bentuknya ginjal kayak gini, nggak ada yang bentuk kupu-kupu kayak gini. Itu kalau klasiknya. Ini kan sudah versi modern, dia buat hiasan yang kelihatan lebih cantik. Begitu, Rizky. Nah, berarti kalau misalkan nanti soalnya yang gambar yang itu yang modern itu yang dihias-hias gimana dong nanti kayak ngebedainnya kan kayak Ya, saya juga mau paling enggak biasanya sih rata-rata ya kalau yang dipakai diagramnya itu masih agak klasik ya, masih bisa teridentifikasi sih. Yang jelas biasanya rata-rata ini yang dipakai, bukan yang inilah. Gitu. Umumnya loh ya. Nah, kalau ada modifikasi ya sangat sulit ya, berarti ini kan dia memakai warna kemudian kan. Tapi kan orang zaman dulu nggak bisa pakai warna gitu. Ya kita tahulah kelopak selalu hijau, tapi kan juga nggak bisa. Itu sih Rizky, kalau hitam putih biasanya rata-rata kayak gini kok diagramnya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ini saya cuma ambil contoh aja, meskipun sebenarnya gambar dia yang bagian ini tuh nggak akurat. Karena kalau kasusnya seperti ini, ya, ini tuh orang nggak akan tahu kalau ini adalah 2+2. Dia harus geser posisi 2 ini, dia harus geser satu agak ke dalam, satu agak ke luar. Kalau ini kan kelihatan sekali terlihat dalam satu lingkaran. Oke, ini rumus bunga ya, dan perhiasan bunga ya. Nah, kemudian kita lihat perbungaan. Jadi ada bunga tunggal, ada perbungaan. Nah, perbungaan itu dibagi menjadi perbungaan yang bersifat indeterminate, tak terbatas, dan perbungaan yang terbatas. Nah, perbungaan yang tak terbatas ini dikenal dengan istilah racemus. Ya. Racemus itu artinya bunganya mekar dari bawah ke atas. Nah, tuh silahkan kalian keliling rumah dan mencari contohnya. Nah, jadi dalam racemus, ya, bunga paling tua itu ada di pangkal dan paling muda itu ada di ujung. Ya, kemudian ada nanti ada banyak jenisnya dari tipe racemus. Kita lihat di sini akan ada tipe ya, ada racemus ya, racemus aja namanya. Ini yang paling sederhana. Contohnya itu adalah kropo ya, apa sih namanya bahasa Indonesianya ini? Ya, ini gampang banget ditemukan di rumah-rumah ya. Nah, ini adalah Crotalaria ya. Jadi racemus sederhana. Kita juga bisa lihat dari jenis brassica atau sawi-sawian ya. Jadi apa itu? Satu tangkai kemudian muncul bunga satu-satu. Nah, seperti ini adalah tipe racemus.
Oke, kemudian ada tipe Racemus majemuk atau dikenal dengan istilah panicula. Nah, kalau kalian punya apa namanya mangga di rumah, yaitu panicula yang paling gampang ditemukan. Nah, bagaimana itu panicula atau Racemus majemuk? Ini tangkai utama, kemudian muncul tangkai untuk bunga. Nah, kemudian ini bunganya sama, keluar satu-satu. Nah, ini adalah tipe Racemus majemuk atau dikenal dengan istilah panicula atau panicle. Oke. Nah, kemudian ini saya ngajarin kalian, siapa tahu nanti. Nah, ada juga yang namanya spike, ya, spica. Spike itu bunganya sesil, jadi dia nggak punya tangkai, dia nempel. Jadi Racemus versi cebol gitu ya, karena bunganya nggak ada tangkainya. Ini adalah spike. Kalau saya dulu nyebutnya spica. Ini spike. Ya. Saya belum sempat moto jenis bunga yang seperti ini. Kemudian ada spadik. Nah, spadik ini paling gampang. Nah, ini yang saya bilang tadi, ini spadik. Ya, kalau kalian punya aglonema di rumah, ya, punya keladi-keladian lagi ngetren. Nah, ini adalah tipe spadik. Spadik itu ciri khasnya selain punya sepata, dia punya bonggol yang ukurannya besar ya di tengah, dan kemudian banyak bunga menempel. Ini adalah tipe spadik. Nah, termasuk bunga bangkai juga adalah tipe spadik, ya, Amorphophallus. Nah, kemudian ada tipe yang disebut dengan corimbus. Corimbus ini adalah tanaman yang bunganya terlihat rata, ya, terlihat rata, tapi sebenarnya berasal dari berasal dari titik tumbuh yang berbeda. Nah, kita bisa lihat ini bunga yang paling tua memiliki tangkai paling panjang, tapi nanti dia kelihatan rata. Nah, ini yang lagi ngetren biasanya kalau di tanaman hias ginandropis. Ya, kita lihat ini tangkainya memanjang, tapi sebenarnya nanti dia kelihatan rata di ujung. Ya, ini adalah tipe corimbus. Nah, kemudian ada tipe corimbus majemuk. Jadi dia naik, ya, kemudian bercabang lagi, ini juga naik, bercabang lagi. Ini corimbus majemuk. Nah, apa bedanya corimbus dengan umbella kemudian? Nah, kalau umbella, semua bunga itu muncul dari titik yang sama. Ini adalah umbella. Nah, contohnya kalau nanti kalian bisa melihat bawang, ya silahkan, ada pertanian bawang itu bisa melihat tipe umbella. Kemudian ada juga nanti umbella majemuk, pada prinsipnya sama, dia pokoknya berasal dari satu titik, bercabang. Nah, kalau compound umbella atau umbella majemuk itu kayak gini. Ini naik, ya, ini dari satu titik yang sama muncul. Nah, kemudian dari ini umbella majemuk tuh kayak gini. Nah, ini umbella majemuk. Jadi semua muncul dari satu titik. Oke, terus ada tipe, nah ini khas, jadi bunga ini nih dipatenkan oleh golongan Astraceae, ya, karena bunga bintang Astraceae. Ini adalah tipe capitulum, ya, atau disebut juga tipe cawan. Ya. Ini adalah untuk suku-suku Astraceae. Nah, untuk Astraceae seperti bunga matahari, krisan, dan lain sebagainya, nah biasanya bunga akan dibagi menjadi dua tipe, yaitu bunga bunga pita kalau ada, ya ini bunga pita yang ini, kemudian bagian tengah ini adalah bunga tabung. Ya, jadi ada bunga pita, refloret, dan disfloret. Ini kalau kalian ketemu bentuk seperti ini adalah punyanya komposita. Ya. Ini banyak, nanti silahkan bunga matahari bisa kalian lihat.
Nah, kemudian ada bunga semosa, saya nggak buat jenisnya. Kalau semosa ini, ya bunga yang mekar paling pertama itu yang di ujung. Nah, dengan demikian kalau di ujung sudah bunga, ya nggak mungkin muncul bunga baru lagi, gitu. Karena kan sudah di ujungnya adalah bunga, gitu ya. Kalau tadi kan dari bawah, berarti tunas di atas itu masih bisa bentuk bunga kembali. Nah, ini adalah bentuk bunga yang apa namanya, semosa atau bunga terminal. Nah, tipe khusus kemudian kita bisa melihat ada namanya tipe verticillaster, ya. Jadi kita lihat diagramnya dari satu titik, ya kemudian muncul bunga yang seolah-olah mengelilingi tangkai bunga. Ini adalah tipe verticillaster. Ya, contohnya itu adalah paling gampang ya ini, kumis kucing. Jadi kalau kalian tahu kumis kucing, nanti silahkan dilihat di halaman rumah yang ada. Ini adalah tipe verticillaster. Kemudian ada tipe Cyathium. Cyathium ini ada di Euphorbia fulcerima, ya, dikenal di pasarnya adalah bangsa pasarnya dikenal dengan nama Euphorbia. Yang daun-daun warna merah ini, ya, yang orang kira bunga, ini adalah brakteal sebenarnya. Ya, di mana kalau dia nggak panas warnanya akan jadi hijau. Nah, tadi saya sudah cerita ada namanya nektar, ya. Jadi kalau kita lihat nanti bunganya Euphorbia, nah ini adalah nektar. Ya, ini adalah kelenjar nektar. Ya. Kalau kalian amati pagi-pagi nanti akan banyak semut yang main ke sini untuk sarapan pagi. Kemudian, ya, dia itu seolah-olah terlihat seperti satu bunga, padahal sebenarnya dia adalah perbungaan. Yang besar, gede, ini adalah bunga betina, ya, yang ini adalah bunga betina, ya, dan yang ini kecil-kecil ini adalah bunga jantan. Ya, jadi ini adalah tipe Cyathium. Pernah keluar dulu di soal Olimpiade pembuktiannya secara molekuler bahwa ini memang dia adalah bunga majemuk. Ya. Kemudian, nah ada namanya kemudian tipe Hypantodium. Nah, bagi yang kemarin ngetren buah tin, nah ini adalah Hypantodium. Jadi dia bentuknya cawan, kemudian di sini ada lubang yang memungkinkan nanti serangga masuk dari lubang ini, dan kemudian dia masuk ke dalam dan akhirnya melakukan penyerbukan di dalam. Ini buah tin contohnya ya. Kalau di Indonesia itu ficus. Buah ficus kalau kalian amati itu bentuknya seperti ini. Ya, karena memang tin ini juga ficus sih. Ya, dia ada bunga jantan, ada bunga betinanya. Saya waktu ke Iran makan buah tin ya nggak terlalu manis, tapi sama orang situ diawetin dijadikan permen, nah itu baru yang manis. Kebetulan kemarin saya waktu ke Iran tuh banyak banget ada buah tin bertebaran. Ya, ini. Oke. Jadi yang kalian lihat sebenarnya sebagai buah, jadi kalau nyari misalnya buah tin atau beringin, ya kalian nggak akan ketemu bunganya. Seolah-olah dari buah kecil yang membesar, padahal sebenarnya bunganya ya terbungkus di bagian dalam ini. Istilah tipenya adalah Hypantodium. Oke. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Atau ada yang mungkin menambahkan? Silahkan. Oke, kalau tidak saya lanjut. Nah, setelah membahas apa namanya? Mau bertanya, bisa? Boleh, monggo. Pak, kalau itu bunga nangka bagaimana itu? Nangka itu adalah tipe spadik, Pak.
sebenarnya. Dia perbungaan tipe spadik karena dia punya, nanti kita akan saya akan tunjukkan contohnya nangka. Nangka itu tipenya spadik. Dia itu punya spata. Jadi kalau Bapak lihat nanti ketika masih ini, dia akan ada ininya, spatanya. Silahkan main-main dan lihat nangka gitu. Dan surprisingly yang kita makan nangka itu sebenarnya adalah kelopak bunga. Jadi kita nggak makan bagian buahnya, bagian yang menjadi buah sejati. Jadi nangka itu adalah buah majemuk sekaligus semu. Yang biasa kita makan itu adalah kelopak bunga. Oke, itu ya Pak ya. Tadi saya pakai nangka sebagai contohnya, karena saya juga ingin sebenarnya kita itu tidak. Yang saya khawatirkan dari belajar biologi itu adik-adik dan juga ibu bapak sekalian, karena memang masalah kita juga banyak buku-buku itu ditulis oleh saudara kita yang ada di negeri barat sana, mereka memakai contoh-contoh yang ada di barat. Sehingga itulah yang menjadi kesulitan saya paham. Jadi guru-guru saya zaman dahulu dan juga adik-adik atau saya waktu belajar di Indonesia itu contohnya apa? Nah, itu yang menjadi lucu dan akhirnya biologi itu hanya sebatas apa yang ada di buku dan adik-adik boleh percaya boleh tidak, saya pernah pergi ke suatu sekolah terus saya minta seorang anak menunjuk mana yang namanya pelepah daun. Dan dia tidak bisa jawab padahal di sebelahnya ada pohon kelapa. Ya itulah ironinya biologinya kita. Jadi semoga nanti adik-adik ada yang jadi guru di sini dan ibu bapak juga untuk pelajaran morfologi itu bisa toh juga kamera sekarang sudah bagus ya. Jadi bisa memfoto kemudian dijadikan di PowerPoint ya, atau kemudian di PowerPoint-nya ya atau membawa ke sekolah lah bunga yang asli dan minta anak-anak untuk memegangnya. Saya kira itu akan jadi poin positif. Ya, makanya kemarin saya berusaha untuk mencari contoh-contohnya di sini. Ya, saya cari Euphorbia karena ini gampang. Sebenarnya ada yang Euphorbia yang ukurannya lebih kecil, namanya Euphorbia hirta, itu lebih banyak di halaman rumah. Saya punya fotonya di YouTube. Saya juga ada yang lagi pas semut lagi main-main untuk panen nektar. Nah, mari sekarang kita lihat apakah ada pertanyaan lagi atau satu hal yang mungkin bisa didiskusikan? Ya, kalau tidak saya lanjut. Maka bunga tentu setelah terjadi peristiwa polinasi dan berhasil, maka dia akan berkembang menjadi buah. Nah, kita mengenal istilahnya ada buah sejati. Buah sejati itu adalah buah yang berkembang menjadi dari ovarium. Nah, bagaimana cara paling sederhana mengidentifikasi buah sejati? Nah, ini juga saya ajak adik-adik dan teman-teman berdiskusi. Kita belajar biologi secara konsep, bukan menghafal. Nah, bagaimana cara menentukan dia buah sejati atau tidak? Buah sejati adalah buah yang berkembang menjadi ovarium. Nah, teorinya adalah ketika terjadi polinasi, maka semua perhiasan bunga, komponen bunga termasuk benang sari dan mahkota itu akan rontok, tapi kelopak tidak. Kelopak tidak rontok. Dengan mengidentifikasi posisi dari kelopak, kita akan tahu buah itu adalah buah sejati atau bukan. Nah, ini yang paling sederhana. Tentu kalau sudah modifikasinya kompleks akan ruwet. Nah, contoh misalnya manggis. Manggis ini buah sejati atau buah semu misalnya. Kita lihat, ya ini bekas kelopak. Bekas kelopaknya itu ada di tangkai buah. Maka dia pasti buah sejati. Nah, kenapa kemudian manggis itu dibilang tidak pernah bohong? Ya, teorinya tadi. Karena ini adalah kepala putik. Kepala putiknya fusinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya berarti kan di dalamnya ada 6 ovarium. Dia punya 6 karpel. Nah, setiap karpel ada 1 biji gitu. Ya berarti ya sudah. Kita sudah tahu, oh ya, pasti si manggis ini akan punya 6 biji gitu. Karena memang ini adalah kepala putik yang mewakili masing-masing satu karpel gitu.
Dan kebetulan pada manggis satu karpel satu biji. Ya otomatis akhirnya apa? Nah, kita bisa lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya berarti dia 6 karpel. Oke, inilah magic kita. Jadi sulap itu adalah hasil dari sebuah ketidaktahuan sebenarnya. Nah, kemudian buah semu, contohnya kita paling gampang itu, saya males pakai apel, saya pakai jambu aja, karena pasti banyak yang nggak tahu kalau jambu itu buah semu. Nah, buah semu itu adalah buah yang berkembang selain dari ovarium. Nah, biasanya kita bisa paling gampang berasal dari ovarium tipe yang epigenus atau inferior. Nah, pada tanaman yang dengan bunga yang epigenus atau ovarium inferior, kita akan bisa lihat. Nah, ketika ini berkembang, maka bekas kelopak itu akan ada di ujung buah, bukan menempel di tangkai buah. Contohnya jambu. Jambu bagian ini adalah bekas kelopak. Ya, yang kita lihat ini adalah bekas kelopak. Jadi bekas kelopaknya itu ada di ujung buah, bukan di sini. Ya. Ya, maka ini adalah buah semu. Oke, itu cara sederhananya. Dan saya harap juga kita semua, terutama nanti ketika memberikan praktisnya, ya kalaupun mau memberi contoh, ya paling tidak sedikit konseptual. Tidak hanya memberi nama contoh, buah semu itu ini. Tapi kalau ditanya kenapa, kita bisa memberikan sedikit penjelasan. Dengan membawa bunganya, dengan membawa buahnya, seperti itu. Nah, tetapi ada juga buah semu yang memang berkembang dari ovarium yang bersifat superior. Contohnya adalah jambu mente. Ya. Pada jambu mente memang dia sebenarnya adalah ovarium superior. Nah, cuman buah yang kita kenal itu sebenarnya berasal dari tangkai buah. Ini berasal dari tangkai buah. Buahnya sendiri adalah buahnya. Ini adalah tipe nut, buah keras. Ya, jadi ini buahnya. Nah, nanti kalau ditanya, Pak, dari mana tahu kalau buah yang sejati itu adalah ini, bukan ini? Simple. Ovarium itu kan ngasilin biji. Jadi tinggal cek aja, ini ngasilin biji nggak? Kalau ini nggak ngasilin biji, ya berarti ini bukan buahnya. Berarti ini bukan berkembang dari ovarium. Yang berkembang dari ovarium adalah ini. Nah, itu juga basic konsep. Ketika saya nanya ke anak SMA, kacang tanah itu buah atau umbi? Banyak anak jawabnya umbi. Itu saya juga, ya mungkin waktu dulu kalau saya belum baca teorinya dengan polos, saya juga pasti jawabnya umbi. Mereka lupa bahwa umbi itu definisinya adalah pembesaran organ yang berperan sebagai penyimpanan cadangan makanan. Nah, sedangkan buah itu kan dia hasil fertilisasi, berkembang dari ovarium, maka di dalam buah pasti ditemukan biji. Jadi biji itu akan hanya ada pada buah gitu. Nah, ketika kita lihat kacang tanah, dia ada bijinya gitu kan. Berarti ya dia memang buah, berkembang dari bunga, dan memang demikian. Oke, nah ini adalah buah semu ya. Kemudian, nah ada pertanyaan sampai di sini atau yang mungkin bisa didiskusikan? Silakan. Kalau buah tidak dari hasil ini, ya. Tapi kan ruang ovariumnya masih tetap ada. Meskipun kita bilang misalnya nanti semangka tanpa biji, ya bekas-bekas lokasi bijinya, ruang-ruang lipatan ovariumnya akan kelihatan kok. Nah, itu nanti ya saya susah jelasin, tapi nanti kalau kita lihat sayatan, kita akan lihat, saya paling gampangnya itu adalah melihat misalnya gini. Kalau saya melihat ovarium, saya kan sederhananya gini. Setiap daun itu akan punya pembuluh utama, dan dia akan bercabang-cabang menjadi pembuluh yang lebih kecil. Nah, kita harus ingat bahwa karpel itu kan sebenarnya adalah daun. Maka nanti kalau dia membentuk ruang bentuk 3 sekalipun seperti ini, kalau susah dibedakan,
saya akan menghitung venasi utamanya. Kalau saya dapat 3 dan ya meskipun dia mirip-mirip kayak gini, nah awalnya kan kalau ada biji saya bisa lihat posisi biji ya. Ya kalau nggak ada biji gimana? Nah bentuk ini pasti nggak akan hilang. Bentuk bagian tengah ini pasti nggak akan hilang. Cuman nggak ada bijinya di sini, tapi kita bisa identifikasi dengan melihat tulang daun utama dari karpel itu sendiri. Itu salah satu trik yang saya pakai sih. Oke, mungkin nggak tahu ada yang punya trik lain nggak? Saya biasanya lihat ini, tulang daun utamanya. Di bawah mikroskop tapi ya. Atau kalau saya sayat, atau kalau buah biasanya agak sulit sih. Tapi kalau misalnya ovarium ini saya bisa sayat. Begitu Mas Astirul. Nah, kemudian kalau kita lihat jenis buah, nah buah ini ada macam-macam. Ada buah beri. Ya. Buah berdaging lah kurang lebih beri ya. Saya susah nerjemahinnya ke Indonesia. Jadi kalau kita lihat fleshy fruit, ya buah berdaging lah istilahnya. Ya. Maka akan ada banyak jenis. Saya akan bagikan beberapa jenis umum yang sering kita konsumsi ya. Ada buah beri, ada drupe, ada pepo, ada hesperidium, ada pome. Nah, ini saya akan batasi ke jenis ini aja. Nah, oke. Pertama adalah buah beri. Nah, kalau kalian lihat sekarang buah beri ini kira-kira dari ovarium superior atau inferior? Hipogenus atau epigenus? Kalau kita lihat bentuk buahnya. Ada yang mau memberi masukan? Kira-kira si pepaya ini, ya, dia itu berasal dari bunga dengan ovarium superior atau inferior? Izin menjawab, Pak. Yap, Rizky. Kemungkinan dia itu yang ovarinya itu inferior, Pak. Kan tadi Bapak juga udah jelasin kalau misalkan cara identifikasi yang gampangnya itu kan biasanya kalau yang buah yang sejati itu atau yang di superior itu biasanya ada sisa kelopaknya yang di atas. Sedangkan kan pepaya itu perasaan kalau itu dilihat di atasnya itu nggak ada kan, Pak. Ya, berarti Karena saya juga perasaan kalau tidak salah itu dia itu tipenya itu tipe buah semu sih, Pak. Tapi dengan pepaya buah sejati. Dia bukan buah semu. Oh ya, buah sejati. Ya, buah sejati. Dan kita bisa lihat dia ovariumnya superior ya, karena di sini nggak ada bekas kelopak ya. Jadi ovariumnya superior, Rizky. Baik, Pak. Ya, sama seperti tomat ini juga superior ya. Nah, buah itu dikatakan buah beri kalau yang bagian paling keras dari buah itu hanyalah bijinya saja. Seperti tomat itu kan yang paling keras adalah bijinya, maka dia adalah buah beri. Pisang juga termasuk buah beri ya. Meskipun saya tahu banyak dari kita nggak pernah makan pisang yang ada bijinya, tapi percayalah ke saya, ada pisang yang namanya bijinya itu sangat banyak sampai makan pun susah. Biasanya dipakai kalau orang Sunda pakainya bikin rujak bebek. Pernah makan rujak bebek, Rizky? Atau jangan-jangan itu fake ya, bukan dari Sunda nanti? Pernah, Pak. Tapi sekarang udah jarang sih yang tukang ininya rujak bebeknya. Wah, kemarin menjajah Jawa Timur itu sempat ngetren beberapa bulan. Iya. Ya, rujak bebek itu dia pakai pisang batu dipakainya sebenarnya. Karena memang pisang batu ini khas, dia manis sekali, enak sekali gitu. Cuman masalahnya batunya itu. Kalau gede, kalau sudah besar dimakan, ampun. Saya terakhir Pak makan begitu waktu SD. Wah. Soalnya langka Pak jenis pisang begitu sekarang. Kan terlalu disuka sama orang. Banyakan pisang kepok ya dipakai buat bikin pisang epek. Iya Pak. Ya orang Sulawesi Selatan pisangnya pisang epek.
Pisang kepok ya, orang Indonesia suka makan pisang goreng ya otomatis pisang kepok paling banyak. Ya, lestarikanlah makanan tradisional ya, karena kalau enggak saya takutnya kalian generasi Cavendish gitu. Taunya pisang cuma Cavendish doang, padahal ada pisang susu, pisang kepok. Cavendish nggak mungkin dipakai untuk buat pisang epek, apalagi pakai pisang goreng. Ya, kita punya banyak jenis pisang ya, pisang raja segala macam. Lestarikan makanan Indonesia. Kemudian ada buah drupa. Buah drupa itu adalah endospermnya keras. Jadi buah drupa, dikatakan drupa itu kalau endospermnya keras. Ya, mangga termasuk drupa. Ya, mangga, peach, ya. Peach ini buah apa sih namanya peach itu ya? Lupa saya. Peach itu ya pokoknya saya punya pengalaman ya, balik lagi waktu ikut di Latvia ceritanya, orang kampung masuk ke Eropa gitu. Di Latvia dikasih makanan yang nggak ada rasa, terus saya pernah dikasih bubur sama sayuran dicampur, terus saya mikir ini kok kayak makanan babi di rumah gitu. Akhirnya saya nggak makan seminggu, yang saya makan cuma peach ini aja. Peach selama 1 minggu full, mau nggak bisa makan. Ya, kelapa yang paling gampang kalau kita mau cari buah plum. Nah, plum ini juga lagi banyak ada di di supermarket. Plum rasanya kecut, nah, itu juga termasuk buah drupa. Kemudian ada buah pepo. Ya, buah pepo ini adalah contohnya mentimun. Jadi plasentasinya, ya kita bisa lihat plasentasinya. Ya, yang ini timun. Oke, jadi ini sebenarnya dia, kalau kita lihat ya, ini satu karpel. Kalau lihat di bawah mikroskop jelas. Nah, ini satu karpel. Ini karpel kedua. Ini karpel ketiga. Ya. Buah pepo itu ya ciri khasnya ya buahnya bagian luarnya ini atau epikapnya ini beralur ya. Dan ini adalah khas untuk timun-timunan, termasuk belewah yang sebentar lagi ngetren karena bulan puasa gitu. Ya, belewah, terus timun suri, ya. Yang waktu dulu saya bingung, saya taunya cuma timun suri, saya kira timun suri sama belewah itu sama, ternyata berbeda. Kalau timun suri itu bagian tengahnya lunak, kalau belewah itu agak keras. Ya, ini buah pepo, kemudian ada buah pome. Nah, pome ini khas untuk golongan dari bangsanya apel, termasuk di dalamnya adalah pear. Nah, ini kalau ini jelas dia berkembang dari ovarium inferior, karena kita lihat ini ya, ini bekas kelopak bunga, bekas kaliksnya. Jadi ini adalah buah semu sebenarnya. Nah, yang berkembang dari bagian ovariumnya yang mana, yang ini? Ya, jadi ini adalah karpelnya. Ya, ini adalah pome. Kemudian ada Hesperidium. Hesperidium ini khas bangsa sitrus ya. Hesperidium itu terdiri atas, dia berasal dari banyak karpel sebenarnya. Jadi ini tuh mewakili satu karpel. Ya, dia berasal dari bunga dengan ovarium superior, bijinya juga banyak. Jadi ini adalah tipe Hesperidium. Jadi banyak ruang, masing-masing ruang ada bijinya. Ya. Ini adalah tipe Hesperidium dan ada pada jeruk-jerukan. Nah, selanjutnya kita masuk ke buah kering. Buah kering ini berarti ya buahnya memang kering gitu kan. Nah, buah kering ini dibagi menjadi tiga tipe, tapi kita akan bahas dua, yaitu buah kering yang pecah atau dehiscent dan yang tidak pecah atau indehiscent. Ya.
Nah, contoh yang pertama apa? Ya, buah polong atau legum. Nah, buah legum ini kita lihat kalau melihat alur letaknya biji, kita sudah tahu dia berasal dari satu karpel. Nah, legum ini bisa pecah dari dua sisi, yaitu bagian ventral dan bagian dorsal. Ini adalah buah legum. Kemudian ada buah folikula. Nah, kalau folikula dia hanya pecah dari satu baris saja. Yang punya adenium di rumah silahkan dilihat, itu adalah tipe folikula. Karena dia hanya pecah dari satu baris bagian ventral. Kemudian ada silikua. Nah, kalau silikua ini dia berasal dari dua karpel, jadi bunga dengan dua karpel yang menyatu ya. Dan kemudian dia pecah jadi dua, dan bijinya itu adanya di tengah-tengah seperti ini. Nah, ini adalah tipe silikua. Dan kalian lihat dia pecahnya dari base-nya, dari dasar seperti ini. Nah, ini bijinya tersisa, ini adalah tipe silikua. Saya juga belum pernah, sebenarnya saya pernah lihat, cuman lupa moto gitu, jeleknya kayak gitu. Ya. Kemudian kapsul. Nah, kalau kapsul ini dia terdiri atas banyak karpel, lebih dari dua, bisa 3, bisa 5. Dan kemudian dia akan pecah-pecahnya itu bisa keseluruhan atau cuma bagian ujungnya saja, atau dia punya semacam area khusus untuk pecah. Nah, ini adalah tipe kapsul. Nah, contoh yang paling gampang kapsul ya favorit buah orang Indonesia, yaitu durian. Durian ini adalah contoh dari buah kapsul. Nah, sekarang saya nanya nih, durian itu sebenarnya yang kita makan apa sih? Ada yang tahu nggak? Durian itu yang kita makan apanya sih sebenarnya? Izin menjawab, Pak. Ya. Kalau tidak salah, durian itu yang kuning-kuning itu sebenarnya itu plasentanya atau arilusnya kalau yang saya pelajari pas waktu itu. Ya, betul sekali. Jadi yang kita makan itu namanya arilus ya. Arilus yaitu perbesaran dari plasenta. Jadi dia bukan endokap, bukan mesokap ya. Termasuk yang kita kelengkeng itu juga sama, yang kita makan arilus. Terus salak juga yang kita makan arilusnya sebenarnya sampai gede segede gitu. Terus rambutan itu juga arilus. Oke, itu kapsul. Kemudian buah kering yang tidak pecah. Nah, jadi ini adalah tipe Caryopsis, Aken, Nut, sama Kapsela dan Samara. Kapselanya saya skip ya. Nah, Caryopsis itu adalah buah yang kulit buah dan kulit bijinya menyatu. Paling gampang itu sebenarnya adalah makanan favorit orang Indonesia. Jadi menyebut beras itu sebagai biji sebenarnya salah. Beras itu adalah buah. Jadi nggak ada yang namanya, kalau secara saintifik kita bilang, biji padi, salah. Jadi yang hasil penggilingan itu adalah buah padi sebenarnya. Ya. Okay. Jagung ini juga yang kita makan itu bukan biji jagung, itu buah jagung. Karena apa? Karena pada jagung dan pada jagung dan padi itu antara kulit buah dan kulit biji menyatu. Makanya disebut dengan nama Caryopsis. Kemudian ada nut. Nut ini ya buah yang keras ya. Jadi buahnya sangat keras. Ya, contohnya sudah jelas jambu mente. Jadi seluruh antara kulit biji sama kulit buah terpisah, tapi dia membatu. Nah, itu baik perikapnya itu menjadi keras sekali. Nah, itu adalah tipe nut ya. Kemudian samara. Samara ini adalah kalian bisa lihat nih, kayaknya kalau saya dulu sering banget lihat ini di kampung ya. Jadi samara itu adalah buah kering yang kemudian perikapnya itu membentuk sayap yang melebar. Ini adalah tipe samara.
Nah, itu tadi jenis buah. Sekarang kita masuk ke buah berdasarkan jumlah ovarium. Nah, buah itu kalau dia berasal dari satu ovarium akan menjadi buah tunggal. Tapi ada juga buah yang terdiri atas banyak ovarium. Ya. Nah, buah yang berkembang dari satu bunga dengan banyak ovarium itu kita sebut dengan nama buah agregat. Contohnya gampang. Ya, Anonas squamosa, orang Bali bilangnya silik, orang Indonesia bilangnya apa sih, aduh? Apa ya namanya? Anonas squamosa itu bahasa Indonesianya. Serikaya, Pak. Serikaya. Ya, serikaya. Ya, jadi serikaya itu adalah contoh buah agregat, lotus juga buah agregat, strawberry buah agregat, ya, berry juga buah agregat, kenanga, ya, buah kantil, bunga kantil, itu juga buah agregat, ya. Jadi kalau kita lihat, nah ini sebenarnya ini apa ya, nangka Jawa ya kalau nggak salah. Apa sih ini? Sirsak, sorry. Nah, sirsak ini buah agregat. Karena kalau kita lihat dia berasal dari satu bunga, ya, dengan banyak ovarium. Bunga dengan banyak ovarium dan akhirnya berkembang menjadi buah agregat. Oke, ini buah agregat. Kemudian yang terakhir adalah buah majemuk. Nah, tadi saya sudah bahas mengenai buah fikus ya, yang ini. Nah, kemudian ada nanas. Jadi nanas itu, ya, nanas itu yang kita bersihkan itu sebenarnya adalah bekas kelopak bunga. Jadi yang biasanya kita bersihkan itu sebenarnya adalah bekas kelopak bunga untuk nanas. Jadi nanas itu sebenarnya adalah buah majemuk, yaitu buah yang berasal dari satu perbungaan. Jadi masing-masing ini adalah satu bunga sebenarnya. Termasuk juga pandan, buah pandan itu juga adalah buah majemuk. Mengkudu juga buah majemuk, ya kalau kalian lihat nanti. Nah, karena tadi ada yang nanya nangka, maka nangka adalah buah majemuk. Ya, dia buah majemuk dan kemudian ya tipenya spadik ya karena dia punya spata di sini. Jadi kalau saya gambar, yang kita makannya sebenarnya ini adalah kelopak bunga. Ya, struktur yang menyerupai kantung di tengah itulah sebenarnya adalah ovariumnya. Yang menyerupai kantung yang kemudian kalau kita bersihkan keluar biji, nah itu sebenarnya adalah hasil perkembangan dari karpelnya. Oke, ya itu yang saya bisa bagi pagi ini mengenai bunga, buah. Nah, ini adalah buah tin tadi, ya, mengenai bunga dan buah. Oke, dan sedikit tadi tentang rumus bunga. Ya, wah ternyata saya sudah lama juga ngobrol. Oke, kawan-kawan, apakah ada pertanyaan? Ya, saya sebenarnya hari ini adalah lebih mengajak kita sebagai orang Indonesia yang sangat kaya dengan berbagai macam tumbuhan. Sangat ironis kalau kita hanya belajar biologi dari buku untuk hal yang seperti ini loh ya. Kalau belajar buaya ya mau nggak mau memang harus dari buku gitu. Nah, biologi itu menurut saya akan menarik ketika kemudian nanti salah satu dari kita, dari kalian yang jadi guru, mengajak anak-anak didik untuk membawa tanaman dari rumahnya. Nah, kalau belajar morfologi tumbuhan, nah itu yang kemudian ajak mereka untuk membahas apa sih persamaan dan apa perbedaannya dan kira-kira ciri-cirinya apa, ya. Baru kemudian dijelaskan seperti ini, itu akan jauh lebih menarik. Jadi jujur saja belajar biologi perlu sedikit revolusi, terutama dari sisi konseptual, dan semoga pertemuan kecil setiap minggu ini bisa jadi bagian dari itu, ya.
bagaimana membedakan antara Hesperidium? Oke, Hesperidium itu tipe buah ya. Hesperidium itu tipe buah yang khas pada memang jeruk-jerukan. Nah, ini adalah Hesperidium. Ya. Ini Hesperidium. Ya, dia punya banyak dia punya banyak punya banyak karpel ya, yang menyusunnya, kemudian ada bijinya biasanya. Ini tipe Hesperidium. Kalau Arilus itu kita bisa lihat gini. Ini misalnya kita bisa lihat biji ya. Nah kemudian ini kulit buah. Nah kulit buahnya ini terpisah dari bijinya. Jadi kulit buahnya bisa dikupas terpisah. Kemudian kita menemukan, kalau kita lihat itu jelas banget dia di sini itu menempel dan kemudian membungkus si biji. Sama kayak misalnya kita lihat kayak buah durian gitu kan, kita bongkar kan dia bagian ininya terpisah, ya terpisah di dalam ruang, kemudian tiba-tiba bijinya dibungkus saja oleh sesuatu. Ya. Padahal kalau yang namanya kulit buah itu kan dia satu lapis, dia tidak terpisah. Jadi ada perikarp, ada mesokarp, ada endokarp. Ini kan dia satu lapis, dia nggak mungkin terpisah. Contoh aja kalau kalian lihat buah mangga gitu. Ya, kalau kalian nggak bisa kan kalian memisahkan, nggak ada ruang yang memisahkan ketiga lapisan ini. Nah, kalau pada Arilus kita bisa lihat dia itu terpisah oleh ruang. Ya, kalau kita kupas durian, misalnya kalau kayak durian mana tadi? Nah, kalau kita lihat durian ya. Nah, contohnya durian mana dia tadi durian? Nggak ada. Mana durian? Kagak keluar dari di mana dia? Silik keluar. Ah, nih. Ya kalau kita lihat durian kan jelas. Ya ini ada ruang. Ya, yang berduri ini adalah epikarp, kemudian di sini adalah mesokarp. Ya, dan kemudian ada endokarpnya mungkin tipis di sini. Ya kan? Ini kan ada ruang pemisah dan yang kita ambil. Jadi sudah ambil ini kita sudah dapat satu biji durian sebenarnya. Dan dia dibungkus. Nah, ini adalah pembungkusnya, ini adalah Arilus. Itu kalau dari saya. Mungkin ada yang bisa menambahkan. Itu Mas Astil Colin. Hesperidium, apakah dia Arilus? Oke. Saya belum yakin. Mungkin dia adalah Hesperidium. Oh, jadi yang tadi maksudnya itu adalah satu ini ya, sorry. Saya kira tadi bahasnya buah. Berarti yang satu bilah jeruk yang kita makan ini ya, yang ini ya. Ya, saya nggak yakin apakah satu Hesperidium ini satu bilah dari jeruk yang kita makan itu adalah sah disebut dengan Arilus. Dia adalah perbasaran dari plasenta. Ya. Jadi saya masih harus menjawab I don't know. Nanti saya coba tanya teman saya yang lebih ahli di bidang ini di ITB. Atau Rizky bisa nanya nanti ke dosennya di sana. Tapi nanti akan saya coba cari Mas Astil Colin. Thank you. Jadi saya belum bisa jawab ya. Oke, ada pertanyaan lain? Jadi mohon maaf, nanti kita bareng-bareng cari minggu depan. Ada yang mungkin sudah dapat. Ya. Oke, ada pertanyaan? Yang lain? Ya, kalau tidak ada, maka saya ucapkan selamat Paskah bagi yang merayakan, dan bagi yang tidak, selamat menikmati indahnya musim pancaroba gitu ya. Hati-hati karena angin bisa datang tiba-tiba di musim ini.
Oke, baik. Selamat pagi. Thank you sudah hadir. Semoga salah satu dari kita paling tidak bisa melakukan perubahan kecil-kecilan lah. Karena kalau perubahan besar, nanti kalau kalian nggak jadi pejabat baru bisa. Kalau nggak ya kayak gini. Oke. Ya, selamat pagi semuanya. Oke, terima kasih Mas. Selamat pagi juga. Selamat pagi, Pak Ade. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.